Jadi untuk jalur-jalurnya itu sudah kita gambar seperti ini ya teman-teman. Kita melihatnya dari sedia ini. Melihatnya itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di kesempatan kali ini, sesuai dengan janji saya kemarin, itu kita akan melakukan penghidupan pada motor Mio ini dengan menggunakan sebuah CDI ya, sebuah CDI dan juga sebuah baterai yang sudah kita siapkan. Jadi kita nanti akan merakit dulu untuk kabel-kabelnya, untuk kabel-kabel yang ada di CDI ini untuk menghidupkan sepeda motor ini. Jadi kita tidak menggunakan kiprok ya untuk menghidupkan sepeda motor ini, karena kita menggunakan setrumnya itu dari baterai yang kita siapkan ini. Jadi langsung saja kita langsung ke videonya ya. Kita langsung merakit untuk kabel dari motor ini untuk melakukan penghidupannya. Oke, langsung saja simak videonya. Jadi sebelum kita melakukan perakitan pada kabelnya menggunakan CDI ini, jadi kita harus pahami dulu komponen-komponen ataupun jalur-jalur pada spool ini. Ini adalah kabel spool dari motor Mio ini ya. Ada dua buah soket dari spool ini. Jadi untuk kabel yang pertama itu adalah kabel berwarna hitam ya. Berwarna hitam ini adalah massa dari spool ini. Massa dari spool motor ini ataupun spool motor Mio ini. Jadi yang kedua itu adalah kuning leres merah. Kuning leres merah ini adalah untuk setrum ke kiprok yang akan digunakan untuk arus lampu ya teman-teman. Jadi yang ketiga itu arusnya kabel berwarna putih. Berwarna putih ini adalah pengisian ke kiprok untuk mengisi baterai. Jadi ketiga kabel ini itu hanya satu yang kita gunakan ya. Hanya satu, yaitu kabel hitam ini, karena ini masanya. Untuk kabel kuning leres merah dan kabel putih itu tidak kita gunakan karena ini adalah arus pengisian dan arus penerangan. Jadi yang kedua itu soketnya berwarna putih seperti ini. Ini adalah soket dari pulser ya, soket dari pulser. Itu rata-rata Yamaha menggunakan dua kabel ya untuk pulsernya. Sedangkan Honda itu kabelnya cuma satu. Jadi yang pertama itu kabelnya berwarna putih leres merah. Ini adalah arus negatif dari pulsernya ya. Yang kedua itu putih leres biru. Ini adalah arus positifnya untuk pulser ini. Jadi untuk kabel-kabelnya sudah kita pahami. Langsung saja kita untuk merakit di bagian CDI-nya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk komponen yang kedua yang harus teman-teman pahami itu di bagian CDI ini ya. Di bagian CDI ini memiliki jalur-jalur ya. Ada 6 pin di sini, yang kepake itu cuma 5 kabel ataupun 5 pin. Yang pertama itu kita lihat di bagian sini. Ini ada pengunci dari soketnya. Kita lihat di bagian yang pertama. Bagian pertama itu adalah arus dari kabel spool, yaitu kabel putih leres merah yang ini. Ini adalah arus negatif dari pulser. Yang kedua itu kosong, tidak kita pakai. Dan yang ketiga itu untuk arus coil ya, arus ke coil. Dan yang keempat yang di sini, ini adalah arus positif dari pulser. Kabelnya putih leres biru. Yang kelima ini adalah masanya. Yang kelima ini adalah massa ya teman-teman. Yang keenam ini adalah arus positif dari kunci kontak ataupun arus positif dari baterai. Oke, untuk lebih pahamnya akan kita gambar ya teman-teman. Untuk jalurnya itu sudah kita gambar seperti ini ya teman-teman. Kita melihatnya dari sedia ini. Melihatnya itu seperti ini. Ya, jadi yang kabel yang pertama itu merah putih, yang kedua itu kosong, yang ketiga oranye, yang keempat itu merah leres biru, yang kelima itu hitam ataupun massa, yang keenam itu coklat. Ini arus positif dari baterai. Dan oranye ini adalah untuk ke coil. Jadi untuk pemasangan kabel-kabelnya itu kita gunakan seperti ini. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Itu cara melihatnya dari CDI ini, bukan dari soket CDI ya. Jadi kita melihat dari CDI ini. Langsung saja kita lakukan pemasangan dari kabel-kabelnya ya.
Jadi untuk kabel-kabelnya itu saya menggunakan kabel ini ya. Ini adalah kabel bekas dari soket motor Beat ataupun motor-motor yang lain. Itu soketnya itu seperti ini. Teman-teman bisa ambil ya. Ambil sekitar 5 buah kabel seperti ini. Jadi langsung saja kita sambung ke bagian CDI-nya. Yang pertama kita lihat seperti ini ya, sesuai dengan gambar itu. Kita yang pertama itu adalah kabelnya merah leres putih. Jadi kita sambung untuk arus negatif dari pulsernya. Kita sambung dulu ya seperti ini ya teman-teman. Masukkan di sini. Untuk kabelnya itu seperti ini. Yang kedua itu kosong, tidak ada arus ataupun kabel. Yang ketiga itu arus untuk ke coil. Kabelnya itu berwarna oranye. Tahu untuk coilnya ya, sini. Terus yang keempat itu arusnya untuk kabel positif dari pulser ya, putih leres biru. Di sini kita sambung. Untuk yang kelima itu masanya. Masanya kita tempel di nomor 5 ya, di sini. Dan yang keenam itu untuk arus positif dari baterai. Arus positif dari baterai seperti ini. Oke, untuk kabel-kabelnya kita sudah sambung di bagian CDI-nya. Kita tinggal menyambungnya ke bagian motornya lagi ya teman-teman. Ini sudah sesuai dengan gambar yang di belakang ya. Oke, kita langsung saja pemasangan di motornya. Jadi untuk kabel yang pertama itu kabelnya merah leres putih ya, merah leres putih. Itu akan kita sambung di bagian yang pertama ya. Jadi untuk kabel yang pertama untuk di sini itu kabelnya berwarna biru ya. Berwarna biru kita pakai. Sambung dengan ini supaya lebih panjang ya. Ini kita sambung ke bagian merah. Maksud saya putih leres merah. Kita colok seperti ini ya. Di sini. Dan untuk yang kedua itu kosong ya. Yang kedua itu kosong, yang ketiga itu untuk coil. Kita sambung ini ke bagian coilnya. Kita lilitkan saja di bagian coil ini ya. Jadi untuk kabel coilnya sudah kita sambung ke bagian coilnya di sini. Dan yang ketiga itu untuk kabel pulser ya, kabel positif dari pulser, kabelnya itu yang nomor 4 ini. Kita sambung ke bagian pulser yang ini. Kita sambung di sini ya. Usahakan untuk menempel ini kuat ya, karena ini cuma ditempel ya, tidak ada soketnya. Terus yang keempat ataupun yang kelima maksud saya itu adalah masanya. Masanya di sini. Kabel warna putih ini kita gunakan sebagai masanya. Langsung saja kita sambung ke bagian masanya. Ke bagian aki, kabel aki ini ya. Jadi kita sambung di sini bisa. Terus yang selanjutnya ataupun yang terakhir itu adalah arus dari aki ataupun baterai ya. Ini untuk setrum CDI ini kita sambungkan ke baterai ya. Jadi untuk kabel yang terakhir ini ataupun soket pin yang keenam itu kita sambung ke positif baterai ataupun ke plus baterai. Di sini kita pelintir saja seperti ini ya. Dan untuk arus positif ini sudah masuk, tetapi tidak ataupun belum bisa menghidupkan dari coil ini. Mengapa? Karena untuk bagian massa dari baterai itu belum tersambung ke bagian bodi motor ini. Jadi kita akan sambung untuk kabel massanya ya. Jadi untuk kabel massanya kita sambung menggunakan kabel ya, sekitar segini karena ini pendek ya. Jadi untuk semua kabel itu sudah kita sambung ya. Sudah kita sambung. Dan oh ya teman-teman, untuk satu lagi itu arus negatif dari spool itu belum kita sambung untuk kabel hitam ini. Ini perlu disambung ke bagian baterai min ya. Kita cari kabelnya dulu. Jadi untuk kabel massanya kita gunakan kabel ini, sambung ke sini ya. Setelah itu ujungnya kita sambung ke negatif, di sini juga bisa. Ataupun di sini ya, di sini juga bisa. Ini negatif juga, tapi kita sambung ke bagian baterai saja ya. Untuk bagian baterai itu di sini. Kita sambung di sini saja. Oke, untuk semua kabel itu sudah tersambung ya dengan benar. Kita lihat dulu. Ini massa sudah nempel ke massa dan
Untuk positifnya sudah masuk ke bagian positif CDI dan kabel pulsernya sudah masuk juga. Dan untuk kabel coil itu sudah masuk ya di sini. Kabel coil nyambung ke bagian CDI yang nomor 3 ya. Jadi kita langsung saja pada proses penghidupan sepeda motor ini ya. Jadi kita gunakan bahan bakar untuk menghidupkannya. Oke, untuk bahan bakarnya itu kita tempel di situ saja ya. Untuk bahan bakarnya kita gunakan Pertamax ya. Kita gunakan Pertamax. Untuk ini di bagian hisapan dari intake manifold ini kita tutup menggunakan baut dan sebuah selang ya, agar ini tidak bocor ya. Jadi langsung saja kita lakukan penghidupannya ya. Kita engkol di bagian sini. Oke, nanti saya atur tripodnya dulu. Jadi langsung saja kita lakukan untuk pengengkolan untuk motor ini. Kita hidupkan motor ini ya. Sayangnya motor ini tidak ada rangkanya di sini ya. Jadi kita lakukan penghidupannya seperti ini. Dan sendal saya itu terbalik ya teman-teman. Tapi tidak masalah. Selesai kita engkol. Oke teman-teman, untuk sepeda motornya itu sudah nyala. Bisa teman-teman dengarkan untuk di bagian mesinnya. Oke, ini sepeda motornya sudah menyala ya. Kita menggunakan seperti ini bahan bakarnya. Dan untuk pengapaiannya itu seperti ini. Teman-teman, untuk pengapaiannya kita gunakan kabel seperti ini. Kita hanya memanfaatkan di bagian baterai ini saja ya. Ketika baterai ini sudah drop, itu motor ini akan mati ya teman-teman, karena untuk arus CDI dari Mio ini itu sudah menganut pengapian DC ya. Jadi kita matikan dulu untuk mesinnya ya. Oke, untuk mematikannya itu cukup teman-teman cabut di bagian ini, di bagian positif ini. Mati ya teman-teman. Untuk sepeda motornya itu mati, itu menandakan arus yang digunakan pada penghidupan sepeda motor ini itu menggunakan arus baterai ini. Oke teman-teman, untuk sepeda motornya itu kita nyatakan selesai untuk video kali ini. Ini motor ini akan saya bawa pulang ya, atau mungkin dengan mobil ataupun dengan motor saya bawa ya. Tapi kalau dengan motor ini cukup besar ya teman-teman. Nanti kita pakai mobil saja, kita rental saja mobil ya. Jadi untuk part-part yang kita gunakan di motor ini itu untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, itu part-partnya itu berupa ke mereknya itu KNZ, dan untuk camshaftnya itu RTK kalau nggak salah ya. Dan untuk di bagian roll tamengnya juga KNZ, dan untuk pelatuk klepnya juga KNZ kita pakai. Jadi kita akan coba untuk di bagian mesin ini apakah awet menggunakan part-part yang seperti itu. Jadi video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Apabila ada kekurangan dari video ini, saya mohon maaf. Untuk teman yang mau request video selanjutnya bisa ditulis di kolom komentar ya. Jadi mengapa akhir-akhir ini kita jarang upload di bagian perkabelan, karena untuk bahannya itu untuk saat sekarang itu tidak ada ya. Jadi kita cari bahan dulu, yang ada ya bahannya ini. Jadi kita kontenkan untuk teman-teman semua itu seperti ini dulu. Oke, untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ditekan subscribe-nya dan like, komen ya. Dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya dari Mr. Wiring ya. Dan insyaallah kami selalu memberikan konten-konten mengenai sepeda motor khususnya untuk di bagian kelistrikan. Dan untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar mengenai masalah dari kelistrikan sepeda motornya. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita uji untuk satu kali lagi apakah sepeda motor ini masih hidup ya. Kita uji lagi.
Oke teman-teman, untuk sepeda motornya itu sudah nyala ataupun sudah hidup. Oke, terima kasih untuk sebelumnya.